Terima kasih nih udah dikasih waktu nih kita Sama-sama. sedikit ngobrol. Banyak hal lah ya, tapi barangkali yang menjadi concern dan otokritik buat kita bersama, yang pertama internal lah ya, bagaimana teman-teman pers diharapkan ke depan tentunya bekerja secara profesional, tetap tunduk dan patuh dengan kode etik jurnalistik. Kedua, beliau juga menyampaikan situasi yang dilihat terkait dengan potret situasi media di mana tidak dalam posisi yang baik-baik saja. Sebetulnya kalau kami berpikir ya memang situasi itu sudah berjalan kurun beberapa waktu ya. Nah harapannya tentunya karena Pak Presiden juga menangkap situasi demikian, ada upaya yang dilakukan lebih progresif sehingga keberlangsungan kami media bisa kedepannya pasca situasi COVID tentunya menjadi lebih baik. Tapi sekali lagi yang utama adalah otokritik buat kami insan pers gitu kan, agar dalam melakukan kerja jurnalistik tentunya lebih profesional. Harapannya tentunya kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap media tidak tergerus dengan munculnya platform media sosial yang katanya gitu kan selama ini dikaitkan juga pers dengan hoax gitu kan. Padahal kalau boleh kita garis bawahi, rasanya kalau media tidak. Karena kenapa? Kalau dalam sebuah pemberitaan media massa, Undang-Undang 40 menyampaikan jelas sebuah media massa itu adalah berbadan hukum dan jenisnya ada media cetak, elektronik, radio dan televisi serta media online. Artinya sekali lagi, kalau sebuah berita tentunya kita paham betul proses sangat panjang gitu kan, bagaimana mencari, mengolah, menyajikan kepada masyarakat gitu kan, itu butuh kerja investigasi, butuh kerja klarifikasi sehingga layak disajikan sebagai sebuah berita. Tetapi kalau informasi, saya bilang bisa sangat mungkin bohong. Dan itu sebetulnya potensi yang selama ini menjadi kegundahan kita bersama, itulah adalah hoax. Jadi ini persoalan juga mengedukasi bahwa kalau sumbernya dari media massa, maka kami jamin gitu kan, sangat kecil. Dan kalaupun itu terjadi, Undang-Undang 40 memberikan juga hak kepada masyarakat, lembaga, institusi yang merasa dirugikan untuk menyampaikan hak jawab, dan otokritik juga internal di media untuk menyampaikan hak koreksi. Mungkin itu sih. Ya, memang nyatanya ini juga sejalan ya. Dewan Pers selama ini menggaungkan bahwa persoalan 5W1H itu sudah persoalan habit lah. Tapi yang selalu kami tekankan adalah 5W1H plus I, impact-nya. Pak Presiden kemarin mengemas dengan bahasanya tanggung jawab. Sepakat bahwa era 99 lahirnya Undang-Undang 40, kita sudah diberikan mandat gitu kan, Undang-Undang Pers, bicara kemerdekaan, bicara kebebasan pers, dan betul sepakat. Kalau kita mengalami masa-masa sebelum tahun 99, bagaimana posturnya, konstruksinya teman-teman pers. Hari ini kan sudah sangat bebas sepakat. Hanya tadilah concernnya berharap gitu kan. Dan sebenarnya bukan harapan, itu harus menjadi implementasi kepada kita semua. Karena sekali lagi, ketika teman-teman membuat berita, media menyampaikan berita, tentunya sekali lagi ada kredibilitas. Yang tadi saya sampaikan, prosesnya sangat panjang, tidak membuat berita katanya, rasanya, sepertinya, semua berdasarkan fakta dan data, dikemas sedemikian rupa gitu kan, tidak dalam posisi, mohon maaf juga menjelang pemilu ya, mengawali sebuah pemberitaan gitu kan, dengan mindset di awal bahwa ada sesuatu yang dilatari ketidaknyamanan gitu kan, ketidakpuasan, maka itu tentunya juga menjadi catatan. Nah ini menarik. Nah hanya sekali lagi perkembangan bahwa platformnya terus berkembang. Nah kurun waktu
sepanjang 2 tahun terakhir lah ya, Dewan Pers mencatat ada kenaikan yang cukup signifikan juga di pengaduan. Banyak sekali media yang mendapatkan aduan dari masyarakat. Rata-rata 1 tahun itu kurang lebih sekitar hampir 800 kasus. ya yang masuk diadukan. Itu dari seluruh Indonesia. Dan mohon maaf juga, yang terbesar aduan disampaikan itu pada teman-teman media online. Nah ini meneguhkan barangkali bagaimana ini kan memang era konvergen ya. Kemudian masih ada pola pikir bahwa kecepatan menyampaikan berita itu menjadi penting, tetapi kemudian responsibility-nya, tanggung jawabnya kadang-kadang tercecer. Ada pembenaran bahwa sudah Pak, nanti kalaupun salah kami perbaiki lagi. Atau kalau kami salah, nunggu aja Pak, nanti kan juga ada yang keberatan tinggal menyampaikan saja. Nah ini menjadi concern kita bersama. Cepat penting, akurasi itu juga sangat penting, karena bagaimanapun juga berita itu disajikan benar dan baik. Ini menjadi penting. Nah situasi begitu yang mau tidak mau harus kami antisipasi. Apa yang dilakukan, kami mendorong terus teman-teman untuk bisa juga punya kompetensi. Jadi sekali lagi, kalau persoalan 5W1H rasanya kita otodidak juga. Kalau bisa karena biasa, karena rata-rata kan teman-teman pekerja pers ini, saya nggak tahu kalau sekarang barangkali sudah berbeda, tapi faktanya masih memungkinkan. Profesi yang sangat terbuka, jenjang pendidikannya tidak ada yang linear kan. Yang spesifik adalah sekolah jurnalistik gitu kan. Sedikit gitu kan adanya. Lebih banyak orang yang lahir dari situasi yang beragam latar belakang. Nah, ini menjadi penting, sehingga kenapa? Perlu orang punya dan paham tentang kompetensi. Apa yang dia tulis, apa yang dia sajikan, dia paham betul. Terutama tadi etikanya. Nah ini menjadi penting, dan upaya-upaya itu Dewan Pers bersama dengan teman-teman konstituen gitu ya, menyampaikan berbagai upaya. Salah satu diantaranya tadi melakukan uji kompetensi. Uji kompetensi itu kami berikan kepada teman-teman media di semua provinsi. Memang jumlahnya masih terbatas, tapi itu kami lakukan di seluruh provinsi Indonesia. Harapannya tadi upaya dalam rangka peningkatan kompetensi teman-teman jurnalis. Kami bagi ada 3, ada muda, madya, dan utama. Nah setelah itu kami juga mendorong para pihak untuk bisa juga mendorong pelaksanaan uji kompetensi secara mandiri. Nah ini harapannya setiap tahun akan banyak orang yang kompeten, dan diharapkan dari outputnya pemberitaan yang dihasilkan sekali lagi kredibel, sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak melanggar kode etik jurnalistik. Ya kemarin memang mereka menyampaikan terkait dengan aduan, kemudian kami merespon juga. Yang diadukan sudah kami panggil gitu kan, tapi memang belum selesai karena kemarin kami melihat ada juga yang dipanggil, tetapi kalau tidak salah dari 2 kali pemanggilan itu yang hadir bukan pemretnya. Sementara sekali lagi karena sudah dalam bentuk pemberitaan gitu kan, ini juga menegaskan sekali lagi, ketika orang yang merasa dirugikan atau lembaga institusi dari sebuah pemberitaan media massa tadi, Undang-Undang 40, maka konsekuensinya tidak bisa masuk ke ranah pidana atau ranah Undang-Undang ITE. Penyelesaiannya adalah penyelesaian etik di Dewan Pers kalau tidak selesai menyampaikan hak jawab atau internal koreksi. Nah sekali lagi, karena sudah dalam bentuk pemberitaan, maka tentunya tanggung jawabnya sudah diambil oleh pemimpin redaksinya. Nah kemarin itu kalau tidak salah yang hadir adalah bagian hukumnya kalau tidak salah. Sehingga kami meminta untuk Pemret yang bisa hadir untuk menyelesaikan terkait dengan aduan yang PDIP tersebut. On proses belum tuntas karena tadi masih kita panggil untuk selanjutnya terkait dengan penanggung jawab yang kita panggil Pemretnya. Ya, jadi kita berterima kasih lah. Jadi Dewan Pers juga concern betul bagaimana fakta di lapangan. Ya mungkin belum semua teredukasi ketika ada orang merasa dirugikan dengan pemberitaan di media massa, maka banyak juga yang mengadunya ke polisi. Nah sekali lagi ini kita paham lah, artinya ini butuh effort bersama. Nah Dewan Pers sudah membuat MOU antara Dewan Pers dengan Polri. Nah
sepakat bahwa terkait dengan persoalan aduan menyangkut pers, selesaikannya di Dewan Pers. Tetapi tatanan teknisnya masih belum konkret nih. Jadi dari MOU kita turunkan ke PKS. Ya, jadi kembali. Jadi kita pun memahami realita di lapangan, banyak kasus-kasus kepada teman-teman atau institusi atau lembaga yang pernah dirugikan. Ya tidak salah barangkali karena tidak paham juga, mereka menyampaikannya kepada kepolisian aduannya. Dan nyatanya juga masih dalam posisi yang butuh penegasan juga. Dalam beberapa kasus pihak kepolisian juga menindaklanjuti. Nah, untuk menguatkan itu maka Dewan Pers membuat kesepakatan MOU dengan Polri bahwa terkait dengan persoalan hal tersebut penanganannya di Dewan Pers, penyelesaian secara etik. Nah, kemudian untuk lebih konkret tatanan pelaksanaannya maka diturunkan dalam bentuk PKS. Jadi kan bisa jadi dari MOU itu kaitannya dengan aduan masyarakat dengan Barreskrim, kaitannya dengan pelatihan mungkin dengan Diklat, kaitannya dengan publikasi mungkin dengan Humas. Nah, karena ini terkait dengan aduan maka dengan Barreskrim. Jadi Dewan Pers dengan Komisi Hukumnya, Polri dengan Barreskrimnya sudah ada PKS terkait lebih serius bahwa ketika ada penanganan persoalan aduan ditangani di Dewan Pers. Dan prosesnya barangkali setelah itu mau diapakan karena masih dibunyikan. Nah, ini juga sedang kami lakukan di beberapa tempat dan baru kemarin kita awali di Sumatera Utara di kegiatan HPN pelaksanaan sosialisasi. Nah, ini harapannya internal di juga teman-teman pers, juga teman-teman di Polri ya, supaya bisa sinkron nih gitu. Ya, jadi memang ini prosesnya sudah agak panjang ya. Jadi kalau tidak salah kurun waktu 2 tahun tertunda dengan pandemi, tapi kita bersyukurlah prosesnya tetap kita jalankan. Nah, hasilnya hari ini sudah kita konkretkan. Memang belum tuntas, tetapi draftnya sudah selesai dan kita sampaikan ke pemerintah. Kemudian pemerintah juga sedang mempelajari, gitu kan, sepakat bahwa idealnya barangkali undang-undang. Hanya prosesnya kan panjang dan itu butuh effort besar karena sudah masuk ranahnya politik gitu kan. Maka sepakat ketika ada pilihan apakah mau Perpres atau Permen, maka kami sepakat rasanya Perpres. Nah, yang jadi persoalan apa yang hari ini sedang disampaikan adalah sinkronisasi. Karena pemerintah juga rupanya punya draft juga. Sementara tadi Dewan Pers, draft yang ada ini adalah kerja tim media sustainability yang isinya adalah teman-teman konstituen Dewan Pers. Konstituen Dewan Pers itu ada 11 konstituen. Jadi sekali lagi Dewan Pers bersama konstituen dalam tim tersebut membahas dan tadi nih apa yang sudah disampaikan, pemerintah juga punya versi. Nah, kita sinkronkan. Harapannya mudah-mudahan ya pemerintah dan kita syukur-syukur dalam hitungan 2 minggu sudah selesai. Jadi 1 bulan itu sudah dalam posisi final, bukan selesai 1 bulan baru nanti dieksekusi. Nah, pertanyaannya muncul, apa sih yang menjadi pembeda? Nah, kalau di tempat kami bicaranya rigid, ini badan ini mau dibawa kemana? Karena sekali lagi, karena ini bicara tentang pers, maka tentunya di bawah Undang-Undang 40 secara kelembagaan dan badannya. Karena kenapa? Kalau tidak, iya jadi masalah juga. Karena kenapa? Ini menyangkut pers itu kan. Yang kedua juga ada referen yang sebetulnya diadop juga diantaranya dari ACMA itu. Ya gitu-gitu kan dari Australia. Yang kita lihat memang posturnya modelnya sama dengan Dewan Pers. Dia lembaga independen yang mengatur tentang kehidupan pers. Jadi sekali lagi kalau dari tempatnya pemerintah versinya belum secara rigid, nah kita turunkan secara rigid nih. Jadi lembaganya siapa, orangnya siapa, gitu kan? Apa yang dilakukan? Nah ini menjadi penting supaya tidak debatable, gitu kan? Supaya lebih konkret. Rasanya sih mudah-mudahan lah ya, saya optimis kita punya kesamaan, gitu kan? Bahwa apa yang kita harapkan goalnya, kita juga menuntut berharap ada kesetaraan, keadilan terkait yang selama ini teman-teman gitu kan merasa diperlakukan tidak adil dengan platform gitu kan, dimana siapa yang buat, siapa yang dapat duit lebih banyak gitu kan. Nah ini mungkin yang kita atur ada kesetaraan ya. Ya diantaranya itu. Kedua ya tadi menegaskan bagaimanapun juga kita masih harus ada yang siapa yang mengurusin, mau B2B masing-masing atau ada wasitnya. Selama ini kan nggak ada wasitnya.
Jadi maaf mungkin ya, yang pinter dapat banyak, yang nggak pinter ya hari ini menerima gitu kan. Jangan sampai ada bahasa gini, ya kalau mau, kalau nggak ya saya tinggalin gitu. Nah ini kan nggak fair juga. Nah ini sebenarnya persuasif lah. Jadi teman-teman platform juga mencoba apa sih yang diharapkan gitu kan. Ya kita welcome lah. Tetapi dari sisi regulasi kan tetap harus ada yang mengatur, karena tidak bisa juga kesepakatan yang setiap saat bisa berubah. Tapi kalau sudah ada aturan itu kan mengikat semuanya. Nah saya rasa itu paling yang memungkinkan, yang rasanya urgensinya sebelum kita eksekusi. Ya artinya media massa kan tadi ada cetak, ada elektronik ya, dan ada media online. Nah persoalan kemudian teman-teman juga dengan situasi yang terus berkembang dan suka tidak suka melihat platform media baru itu, maaf nih, lebih seksi, lebih punya pangsa pasar, packagingnya dianggap menarik gitu ya. Mau tidak mau juga teman-teman kan bertransformasi juga nih. Artinya kenapa? Teman-teman media massa gitu kan. Kalau saya bilang media yang sudah ada, mereka juga punya kepanjangan menggunakan platform media yang ada. Tidak masalah sebetulnya, tetapi tetap idealnya yang sudah dilakukan dan kita sepakati, platform media yang ada, yang baru tadi, ditautkan ke media yang ada di media massa. Pertama, ya, pertama itu. Kedua yang tidak kalah penting adalah siapa pengelolanya. Ini menjadi penting. Nah itu medianya. Tapi bisa juga misalnya Mas Edi gitu kan, bekerja di company kan sudah punya. Mas Edi punya juga gitu akun pribadinya Mas Edi, ditautkan ke sana. Boleh juga. Tetapi sekali lagi itu mesti didaftarkan. Jadi jelas tanggung jawabnya dari situ. Nah ini menarik sebetulnya Mas. Jadi karena kenapa? Kalau enggak ya teman-teman juga mesti fair lah. Banyak juga bermain di media sosial gitu kan. Kemudian ya tadi kaitan pajak, kaitan apa. Bahkan yang tidak kalah penting sebetulnya persoalan ketika menyangkut hukum Mas. Ini menarik karena kenapa? Ketika tersandung hukum ini nggak ada payung hukumnya. Ingat loh tadi Undang-Undang 40 bicaranya kan media massa adalah yang berbadan hukum. Ini kan platform tidak berbadan hukum. Kan nggak mungkin begitu, maaf nih, bermain di YouTube atau misalnya di IG ketika ada yang merasa keberatan, saya kemudian menyampaikan keberatannya. Kan Google, maaf misalnya YouTube ataupun IG, Facebook kan tidak bertanggung jawab. Tapi ketika kita ininya viewernya naik, kan mereka menikmati kan, ya kita juga menikmati gitu. Tapi kan tanggung jawabnya hanya sampai di situ. Tapi ketika ada yang mengadu, sananya kan nggak bisa dijamah Mas. Kan nggak ada ceritanya gitu. Bilang, oh saya nggak ada urusan. Nah ini menarik Mas. Jadi kalau tadi pertanyaannya Mas Edi, apakah mengikat sepenuhnya? Ya tadi ya, utamanya adalah media arus utama ya, yang media massa. Tapi persoalan bahwa ada teman-teman, karena ceruknya mungkin saat ini ya, ceruknya saat ini, belum lagi bicara TikTok lah ya. Ini kan sesuatu yang menarik. Mungkin kita juga harus belajar ke depannya nanti kalau memang ada memungkinkan. Terus apa yang dilakukan situasi saat ini, media sehat atau tidak sehat gitu. Apa yang dilakukan mungkin juga menarik. Otomatis Mas, karena sekali lagi ini kan kaitannya dengan medianya ya, maka tentunya tetap berkaitan dengan kaidah-kaidah jurnalistik gitu kan. Tetapi sekali lagi menjadi officialnya yang bersangkutan. Nah yang menarik sebetulnya Mas, dalam posisi seperti itu kadang-kadang ya, dalam satu company kita berdua, pemegang adminnya Mas Edi gitu kan. Karena saya merasa satu company, saya juga kadang-kadang cawe-cawe. Nah itu sebetulnya tidak masuk dalam apa yang dicatatkan tadi Mas. Jadi tanggung jawabnya pribadi. Itu pribadi Mas. Jadi official itu kan beda lagi. Tapi itu kan juga bisa didaftarkan Mas. Nah, yang menarik lagi sebetulnya tadi Mas, karena begitu media sosial tadi kan pasti ketika ada satu pemberitaan gitu kan, atau juga di media, misalnya media online lah ya, kan suka ada komentar tuh Mas. Nah komentar itu jadi perdebatan, menjadi tanggung jawabnya siapa? Ya itu menarik. Itu kan, satu sisi semakin banyak komentar kan cuannya kan banyak. Istilahnya itu interaktif. Iya, tetapi ketika maaf nih sudah kata-katanya sudah kacau balau, menjadi tanggung jawabnya siapa nih? Nah ini menarik Mas, Dewan Pers juga mengatur itu gitu kan, sampai di mana batasannya. Jadi ya satu sisi kita juga tidak bicara hanya regulasi, kemudian orang mati karena regulasi, karena faktanya memang ya tadi Mas. Jadi orang kalau dicokokin regulasi aja, sementara orang juga masih hidup. Nah ini kan realistis Mas, yang harus kita juga antisipasi Mas. Ya.
Iya, jadi sekali lagi kami kan berharap ada kesetaraan lah ya. Jadi kalau bicara setara tuh ya orang bisnis Mas, idealnya kan bisa dihitung nih Mas. Kalau sekarang kan jomplang, kalau 60-40 kan jomplang nih. Jadi kalau dibilang adil ya balik lagi kadang-kadang adil kan relatif ya. Adil menurut siapa, tapi itu kita mau bahas juga. Sehingga sekali lagi teman-teman juga punya punya ya artinya wajar lah dia melakukan kerja-kerja kemudian mendapatkan imbalan yang sebanding. Dan rasanya sekali lagi saya optimis lah, ini hanya butuh bagaimana berkomunikasi lah ya. Jadi kalau selama ini kan bisa jadi teman-teman suka bilang, Mas kayaknya nggak ketemu-ketemu, rasanya punya curiga masing-masing loh. Bahwa seolah-olah kita ikut terlalu jauh mencampuri keuntungannya mereka gitu kan. Kenapa sih, kan sudah didapatkan. Nah ini kan situasi yang selama ini berjalan. Nah ketika kemudian ini kita mencoba gitu kan mengatur kesetaraan, berkeadilan ya, kepada semua pihak. Nah ini saya yakin lah ini bisa segera terrealisasi. Nah hanya tadi barangkali supaya jelas posisi lembaga ini ada di mana. Nah ditegaskan oleh kami lembaga ini adanya di bawah Dewan Pers. Sehingga tadi ketika ada persoalan B2B gitu kan, kita jadi wasitnya nih Mas. Urusan duitnya Dewan Pers nggak ikut campur Mas. Tetapi jelas itu kalau nggak tadi kan ini ngomong ini nggak mau kemana gitu kan. Nah, ada regulasi di situ. Jadi supaya paham kita dalam posisi ada di situ Mas gitu kan. Ya sebetulnya siap tidak siap Mas. Tapi kuncinya sekali lagi kepentingan bisnis sepanjang bisa diakomodir dua-duanya. Saya optimis lah bahwa itu dimungkinkan. Hanya ini persoalannya bagaimana butuh dikomunikasikan gitu kan. Sehingga tadi seperti di awal tadi tidak muncul kecurigaan, kekhawatiran yang kemudian tidak ketemu nih. Kalau ini kan begitu nanti ketemu, harapannya tadi bahwa apa yang menjadi haknya kita, apa yang menjadi haknya mereka dimungkinkan. Jadi kalau pada posisi memaksa, ya sebetulnya dengan terbitnya Perpres pun ini sudah memaksa sebetulnya. Artinya mau kenapa? Dulu tidak diatur, sekarang kita atur nih. Setelah kita atur, ya harapannya segera bisa direspon gitu kan, dan pemerintah segera mengeksekusi gitu Mas. Ya, saya rasa barangkali tadi lah kita bekerja cepat, normatifnya 1 bulan, tapi kalau bisa dilakukan secara persuasif, misalnya pertemuan-pertemuan di luar konteksnya yang terjadwal, bisa juga dilakukan oleh Dewan Pers dengan konstituen, dengan pemerintah, agar tadi pada posisi sinkronisasinya lebih cepat, sehingga ketika nanti pada situasional normatif sudah dalam posisi tersampaikan sebelumnya. Ini adalah upaya, sekali lagi harapan kami sebetulnya bukan 1 bulan disodorkan, tapi sebelum 1 bulan sudah selesai, sehingga 1 bulan posisinya sudah dalam posisi clear tanda tangan, terbit Perpres itu. Jadi kami berupaya itu yang kami lakukan. Dan minggu depan kami rasanya sudah mulai melakukan hal itu untuk persiapan sebelum tadi situasi yang normatif pertemuan resminya. Ya apapun ceritanya kita juga punya kedaulatan, dan rasanya saya pikir fair lah. Tidak dalam posisi kita juga mengambil keuntungan yang bukan milik kita. Justru ini kesetaraan, sehingga ini juga menjadi catatan teman-teman bisa tetap berbisnis di sini gitu kan. Ada regulasi yang mengatur, termasuk kita pun di sini ada yang mengatur, ada yang mengawasi, ada kalau ada ketidakcocokan ada lembaga, ada badan yang mengurusi. Sekali lagi ini bukan persoalan menang kalah, tapi bagaimana kesetaraan, bagaimana keadilan loh. Jadi bukan bilang menang dan kalah, keadilan, sehingga semua pihak gitu kan bisa terakomodir. Ya, iya, sekali lagi kami menekankan betul kepada teman-teman jurnalis, kepada teman wartawan di eranya menjelang yang sudah situasinya walaupun masih 1 tahun ke depan, tapi sudah berasa lah ya riak politiknya. Nah belajar dari pengalaman beberapa tahun yang lalu Pilpres dan Pilkada, menegaskan tidak bisa ditolerir bahwa teman-teman jurnalis bekerja tetap profesional, tetap independen, dan taat dan patuh dengan kode jurnalistik. Kami memberikan catatan stressing ketika teman-teman punya keberpihakan pribadi, itu pilihan. Tetapi kemudian tidak berafiliasi secara langsung, maaf nih, menjadi caleg, gitu kan. Apalagi kemudian juga terlibat misalnya sebagai tim pendukung atau memang tim sukses dan tercatat, maka kami minta
rasanya bahkan bukan mengundurkan diri, sebaiknya keluar. Tapi kalau dibilang memungkinkan masih bisa netral mengundurkan diri, maka tentunya menjadi komitmen selama kurun waktu sebelum, selama dan pasca sepanjang ini keberlangsungan, maka dia tidak boleh terlibat dalam kegiatan kerja-kerja jurnalistik. Ini menjadi penting. Dan kepada media pun kami mengingatkan juga teman-teman di newsroom punya kontrol politik. Persoalan bahwa mohon maaf nih, orang bilang, Pak, nyatanya ada juga loh pemilik media itu pemimpin partai. Sekali lagi secara pribadi itu haknya dia. Tetapi kalau sampai hari ini tidak ada yang bisa melegitimasi, menegaskan, mohon maaf nih, bahwa media itu adalah medianya yang digunakan untuk partai itu. Gitu kan. Sekali waktu seliweran iya, tetapi tidak. Karena sekali lagi ketika itu dilakukan, yang dirugikan bukan hanya masyarakat, tetapi media. Karena kenapa? Orang ketika berafiliasi dan tidak sepaham dengan pilihan orang lain, maka tentunya orang tidak akan membaca, tidak akan menonton media tersebut. Tentunya ini sangat rugi sekali. Jadi sekali lagi idealnya menegaskan Dewan Pers, teman-teman tetap profesional, gitu kan. Jaga newsroom, teman-teman yang mau terlibat itu haknya. Kalau memang terlibat, silakan mengundurkan diri, bahkan tadi keluar, gitu kan, agar kerja-kerjanya tidak saling beririsan. Tidak ada yang bisa menjamin, Pak, saya netral. Karena kenapa? Siapa yang bisa? Nah, makanya kami juga mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi, mengawasi kerja-kerja teman-teman jurnalis. Ada upaya yang lain, misalnya KPU, Bawaslu, Dewan Pers, dan KPI juga membuat satgas terkait dengan barangkali tadi ada aduan dari masyarakat atau siapapun juga terkait dengan persoalan pemberitaan tentang pemilu. Ini persoalan karena sangat ketat, kami hanya diberikan waktu biasanya 1x24 jam untuk dapat menyampaikan rekomendasi kepada Bawaslu dari aduan tadi. Bawaslu menerima aduan, Bawaslu menyampaikan ke Dewan Pers menyampaikan kepada Bawaslu hasil rekomendasinya, sehingga Bawaslu akan memutuskan apa langkah selanjutnya kepada kontestan atau kepada peserta atau kepada partai pemilu terkait pelanggaran pemberitaan tersebut. Etik sekali lagi, Dewan Pers adalah kaitannya dengan etik, jadi sanksinya etik. Kalau ke medianya sudah pasti hak jawab dan hak koreksi, tetapi karena kaitannya dengan kepemiluan, yang tahu SKPP-nya itu kan adalah Bawaslu kan. Pelanggaran ini identik dengan sanksi apa terkait dengan pemilunya. Tapi kalau sudah bicara medianya sudah pasti etiknya kami sampaikan pelanggarannya. Ya, ramah anak, ramah jelas juga perempuan, gender ya. Ini menjadi penting karena sekali lagi mereka punya hak yang sama. Nah, ini kita dorong juga dalam beberapa kegiatan. Tiap tahun Dewan Pers mengadakan indeks kemerdekaan pers. Indeks ini dibuat di seluruh provinsi Indonesia, gitu kan, menggunakan metodologinya persepsi. Ada keterwakilan di tiap provinsi, itu ada 12 informan ahli yang menyampaikan materi pertanyaan terkait dengan survei. Nah, di sana kami men-stressing juga dalam banyak survei tersebut di IKP tersebut, kadang-kadang masih banyak tercecer kaitan pemberitaan tentang disabilitas, tentang gender, dan tentang anak. Ini menjadi penting bagaimana hak-haknya mereka, gitu kan, terkait dengan tadi unsur kekerasan, unsur pornografi dan lain-lain. Ini dari tahun ke tahun kita melihat sudah ada perbaikan, tetapi memang terus harus didorong terus. Nah, ini terbukti indeks kemerdekaan pers kita juga tahun ini agak naik nih. Jadi 77, kalau tidak salah 77,88. Ada kenaikan berapa persen. Salah satu diantaranya juga tentang pemberitaan ramah anak, disabilitas, dan gender. Nah, ini kita dorong terus terang. Ini memang saya nggak tahu, kadang-kadang suka debatable dengan teman media, menganggap selling poinnya atau tidak seksi pemberitaannya. Tapi kami mengingatkan bahwa ini mereka punya porsi yang sama dalam hal pemberitaan, terutama dalam menggunakan diksi, Mas. Kadang-kadang ini menjadi penting, diksi itu terkait dengan pemberitaan teman-teman yang berkebutuhan khusus tadi, gitu kan, yang disabilitas tadi. Ya.